Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Malik Padeansyah dengan NIM 1717051. Di sini saya sebagai Direktur PT Malva Dwidaya Adinata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Hanifah Septianti dengan NIM 1717038 sebagai Manajer Operasional PT Malva Dwidaya Adinata. Kami berdua merupakan mahasiswa Politeknik SMI Jakarta ingin mempresentasikan sebuah hasil kerja dalam perencanaan tata letak pabrik. Langsung saja kami akan menjelaskan dan menerangkan setiap modul yang saling berkaitan dalam tahap proyek perencanaan tata letak pabrik. Baik, di sini saya akan menjelaskan landasan teori mengenai material handling dan material handling cost. Berikut merupakan landasan teori mengenai material handling dan material handling cost. Di sini terdapat pengertian dari material handling, yaitu penanganan material dalam jumlah yang tepat, dari material yang sesuai, dalam kondisi yang baik, pada tempat yang cocok, pada waktu yang tepat, pada posisi yang benar, dalam urutan yang sesuai, dengan biaya yang murah, dan menggunakan metode yang benar, menurut Tata Laksana pada tahun 2006. Sedangkan pengertian material handling cost merupakan ongkos atau biaya yang diperlukan untuk kegiatan pemindahan barang atau material dari suatu departemen ke departemen lain dengan menggunakan standar ongkos yang telah ditentukan menurut Tata Laksana pada tahun 2006. Berikut merupakan tujuan dari material handling dan material handling cost. Yang pertama adalah menjaga atau mengembangkan kualitas produk, mengurangi kerusakan, dan memberikan perlindungan terhadap material. Kemudian meningkatkan produktivitas pastinya, kemudian meningkatkan keamanan dan mengembangkan kondisi kerja, dan yang terakhir mencegah adanya pemborosan dalam hal pembiayaan penanganan material. Itu dia penjelasan singkat mengenai landasan teori material handling dan material handling cost. Berikut merupakan perhitungan material handling dan material handling cost. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan material handling. Nah, pada material handling, kita untuk menentukan jenis alat angkut yang akan mengangkut bahan baku atau material. Di sini ada bahan baku penolong dan bahan baku utama. Mulai dari from receiving to storage. Dari kolom 1 hingga kolom 7, kita mendapatkan datanya dari modul sebelumnya, yaitu analisis kebutuhan luas lantai. Untuk volume diterimanya, itu kita dapatkan dari perhitungan material karakteristik receiving. Untuk kolom 11, yaitu production per minggunya, kita dapatkan kapasitas dikali 40, di mana 40 berasal dari hari kerja efektif dikali waktu kerja efektifnya. Kemudian di sini ada volume material per minggunya, kita dapatkan perhitungan dari volume material reserve dikali dengan production per minggunya. Lalu di kolom 11 terdapat density. Density merupakan pendapatan jenis yang fungsinya untuk mengetahui berat material. Ini kita mengetahui berat materialnya, kemudian ada jumlah kali per minggunya, kita dapatkan dari AKL. Ini juga untuk kolom 11 kita dapatkan dari AKL, tapi dikali dengan jumlah kali per minggunya. Nah, jadi sehingga kita bisa mengetahui alat angkut yang sesuai untuk mengangkut bahan baku tersebut. Untuk kolom terakhir, yaitu untuk total jumlah berat untuk seluruh bahan baku. Di sini ada bahan baku penolong dan bahan baku utama. Lalu kita ke fabrikasi. Untuk perhitungan fabrikasi sama. Di sini untuk mengetahui alat angkut yang sesuai untuk mengangkut material tersebut. Kemudian untuk subesi, di sini ada perakitannya. Di sini ada bintang-bintang. Nah, bintang ini fungsinya hanya untuk mengetahui berat materialnya. Misalnya, di sini ada cushion frame di mana ada cushion frame D20 dan cushion frame D10. Ketika sudah dirakit, itu mengetahui total dari beratnya. Jadi berapa sih berat cushion frame setelah cushion frame D20 dan D20 itu dirakit. Untuk yang di bawahnya pun perhitungannya sama. Kemudian kita ke manesi. Manesi perhitungannya juga sama dengan submesi. Lalu ada warehouse. Di sini kita untuk mengetahui jumlah atau total berat untuk produk jadinya untuk si kursi A dan kursi B. Itu dia penjelasan singkat mengenai perhitungan material handling. Di sini saya akan melanjutkan material handling cost, yang dimana penentuan biaya pada material handling cost banyak faktor yang mempengaruhinya. Di antara lain adalah jarak, bahan bakar, biaya operator, biaya perbaikan, dan lain-lain. Untuk biaya RTS atau receiving to storage, untuk biaya bulky pallet sebesar 7.690,91 dan untuk biaya forklift sebesar 178.228,66. Untuk material handling fabrikasi, total kebutuhan troli adalah 7 dan forklift adalah 1,059 dan total biaya per MH untuk fabrikasi alat angkut troli sebesar 143.913,05 dan forklift sebesar 171.476,27 dan untuk total kebutuhan teoritis MH untuk sub-ESI adalah 2 untuk troli dan 0,534 untuk forklift. Total biaya per MH sub-ESI untuk troli sebesar 47.954,38 dan forklift sebesar 52.355,85. Untuk total kebutuhan teoritis MH main SI sebesar 2 untuk troli dan 0,713 untuk forklift. Total biaya per MH main SI sebesar 84.772,82 untuk troli dan 85.929,60 untuk forklift.
Dan yang terakhir adalah pada MHC atau Material Handling Cost Warehouse, ini dibagi menjadi dua, yaitu ada from assembly to warehouse dan from warehouse to shipping, yang dimana masing-masing kebutuhan alat angkutnya adalah forklift dan biaya pada masing-masing sebesar 4.999,97 dan 4.770,28. Selanjutnya saya akan menjelaskan landasan teori mengenai aliran produksi atau disingkat menjadi alur. Nah, pengertian dari alur yang merupakan adalah aliran proses produksi mulai dari awal sampai akhir. Nah, adapun fungsi dari alur ini adalah menggambarkan secara lebih jelas dan terperinci mengenai aliran bahan baku hingga menjadi produk jadi. Menurut Apple pada tahun 1990. Adapun tipe-tipe dari aliran proses produksi, yang pertama itu ada aliran garis lurus. Ini digunakan atau diaplikasikan pada proses produksi yang relatif pendek, mudah dan melibatkan sedikit komponen. Kemudian ada aliran zigzag atau aliran huruf S, ini diaplikasikan pada aliran yang terlalu panjang dari ruangan yang digunakan. Kemudian ada aliran huruf O, aliran huruf ini digunakan pada bentuk yang digunakan jika diharapkan produk jadinya itu mengakhiri proses pada tempat yang relatif sama dengan awal prosesnya. Kemudian ada aliran lingkaran, yaitu digunakan apabila departemen penerimaan dan pengirimannya itu berada pada lokasi yang sama. Kemudian yang terakhir itu ada aliran bersudut, digunakan bila mana ruangan terbatas dan tidak mengizinkan bentuk atau pola aliran yang lain. Nah, di mana lokasi permanen fasilitasnya itu menuntut untuk menggunakan aliran bersudut. Itu dia penjelasan singkat mengenai landasan teori aliran produksi. Berikut merupakan aliran produksi untuk pabrik yang akan didirikan nanti. Di sini kami menggunakan tata letak by process, yaitu di mana mesin-mesinnya sejenis atau memiliki fungsi yang sama, berada pada lokasi yang sama atau dikelompokkan. Lalu, kita menggunakan tipe aliran S dengan pengaplikasian job shop atau job order, yaitu di mana banyaknya varian atau model pada produknya. Di sini terdapat garis-garis. Nah, fungsi garis pada aliran produksi ini untuk melihat atau menggambarkan secara terperinci aliran bahan baku atau pergerakan bahan baku, mulai bahan baku tersebut berada di storage, kemudian masuk ke proses pengerjaan, yaitu ke mesin-mesin fabrikasi, kemudian ke mesin sub-esi, kemudian masuk ke mesin NSI, hingga menjadi produk jadi dan kemudian disimpan pada warehouse. Itu dia penjelasan singkat mengenai aliran produksi. Modul selanjutnya dan yang terakhir adalah template. Definisi template sendiri adalah template merupakan suatu gambaran yang lebih jelas dari tata letak pabrik yang akan dibuat dan merupakan gambaran detail dari area allocate diagram (AAD) yang telah dibuat. Adapun tujuan dari template sendiri adalah yang pertama, memperhatikan layout pabrik yang direncanakan dalam skala kecil. Yang kedua, sebagai pedoman praktis dalam teknis pembuatan pabrik. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah sebagai alat evakuasi dari aliran produksi yang telah dibuat. Berikut ini adalah template PT Malva Dudaya Adinata. Untuk pedoman dalam pembuatan template ini adalah berdasarkan OPC, MPPC, AKLL, ARC, HRD, HAD, MH dan MHC, dan aliran produksi. Dan untuk informasi pada template ini terdapat bagian produksi, bagian storage, bagian warehouse, bagian receiving, bagian shipping, bagian kantor, dan bagian pelayanan personil baik di dalam pabrik maupun kantor. Bagian ini adalah bagian produksi atau lini produksi pada PT Malva Dudaya Adinata. Bagian produksi ini disesuaikan pada alur, dan bagian ini adalah bagian kantor pada PT Malva Dudaya Adinata, yang dimana pada ukuran kantor tersebut sudah disesuaikan pada ukuran AKLL. Di dalam template ini terdapat legenda, yang berfungsi adanya legenda pada template sendiri adalah untuk memudahkan membaca dari simbol-simbol yang tertera di dalam template. Seperti contohnya, pada gambar atau simbol tenaga kerja berwarna merah menunjukkan bahwa simbol tersebut adalah operator pabrikasi. Dan luas total lahan pabrik yang akan kita bangun sebesar 5.419,066 meter persegi. Dan untuk lantai kedua pada template PT Malva Dudaya Adinata terdapat ruangan kantor dan ruangan personil kantor. Di lantai kedua sendiri terdapat ruang serbaguna, ruang kepala divisi keuangan, ruang direktur, ruang kepala divisi pabrikasi, dan lain-lain. Dan untuk pembuatan template pada PT Malva Dudaya untuk lantai kedua, kita sesuaikan dengan di AAD atau pada modul sebelumnya. Itu dia penjelasan singkat mengenai modul material handling dan material handling cost, aliran produksi dan template. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam hal penjelasannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.